Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Beberapa sahabat menanyakan tentang wakil presiden kita yang terpilih, Mas Gibran. Bagaimana pendapatnya sebagai seorang ex-radikalis? Bagaimana pandangan ke depan jika beliau nanti dilantik menjadi seorang wakil presiden? Saya sendiri tidak kenal secara pribadi, ketemu juga belum, kontakan juga enggak. Jadi ini objektif ya dari seorang mantan radikalis melihat wakil presiden terpilih, Mas Gibran. Saya dulu pernah mau satu forum sama beliau di Kongres Pancasila tahun 2019. Namun beberapa jam ya sebelum acara diselenggarakan di UGM pada saat itu di Jakarta, beliau ada keperluan mendadak, tidak jadi ketemu sama beliau. Tapi terlepas dari propaganda ya selama ini, isu yang begitu masif tentang beliau ya wajar ya. Beliau anak presiden dan sekarang terpilih menjadi seorang wakil presiden. Kalau saya melihat dari sisi positifnya ya, terlepas dari kontroversi yang selama ini menerpa beliau. Jadi beliau ketika menjabat di Solo, ya persoalan intoleransi menurut saya ada nilai plus sama beliau. Jadi kami sebagai orang yang pernah intoleran, bahkan radikal, sekarang sudah menjadi undang-undangnya DTOT, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, NII itu. Ya, bagaimana beliau dulu menghimbau ketika menjadi wali kota di Solo, menghiasi jalanan dengan ornamen-ornamen Natal misalnya pada acara-acara di Solo, termasuk acara Hindu, Imlek. Ya, padahal kita semua tahu bahwa Solo itu adalah basis, ya kalau orang bilang intoleran di sana, padahal ya nuansanya sangat tinggi tentang SARA ya, suku, ras, agama dan golongan ini. Bahkan basis ya kita bilang terorisme juga di sana, meruki, banyak orang ditangkap kasus terorisme di sana karena di sana itu yang berbau jihad dan jahat. Ini tidak mengatasnamakan agama tertentu ya, tapi faktanya di situ sebagai basis gerakannya. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia yang ketangkap Densus 88 ngajinya di Solo. Nah, ini menandakan bahwa Mas Gibran ini cukup berani. Lah, bila hanya di Solo, saya rasa ini tidak efek. Lah, ketika beliau nanti masuk istana dan ini bisa diberlakukan di tingkat nasional, saya rasa ini akan memberikan rasa aman dan nyaman, terutama dalam hal beribadah pada sahabat-sahabat kita yang selama ini mengalami persekusi, pengusiran ibadah, pemberian izin dan segala macam. Ya, ini akan menjadi apa ya? Hal yang sangat positif karena memang kalau hanya di Solo ini kan mungkin ruang lingkupnya. Ketika seorang jadi wakil presiden dan kita berharap nanti ada semacam pembenahan juga di Kementerian Agama, harus berani seperti Mas Gibran ketika di Solo. Jangan dulu ketika Pak Menteri di Ormas ganas, tapi ketika jadi menteri juga tidak seperti
yang kita harapkan lah. Kita berharap semangat Mas Gibran di Solo ini terkait masalah bagaimana sih toleransi, keberagaman diterapkan di tingkat nasional sehingga kita bisa hidup rukun, aman, dan damai. Karena tanpa rasa aman, mustahil kita akan bisa hidup nyaman. Jadi kita berharap semangat ini bukan hanya di Solo. Ketika beliau dilantik, ini bisa diaplikasikan di tingkat nasional sehingga Indonesia aman dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.